Berlebaran dengan baju baru. Hai warga Lamongan, I love you. Bila teman membuatmu kecewa, bila pasangan membuatmu terluka, dan bila corona membuatmu menderita, yakinlah Gus Miftah hadir dengan membawa cinta. Tapi bohong. Sungguh berbahagia kiranya malam hari ini saya telah berhasil memprovokasi Gus Azim untuk menggelar acara malam hari ini. Beliau minta waktu sejak sebelum Ramadan pas saya syuting sahur bareng Gus Miftah di JTV. Gus, mbok pondok kula jenengan dugeni, jenengan rawuhi, memberikan motivasi kepada para santri. Tapi nggak niku Gus, nggak ada anggaran. Saya langsung jawab, jenengan bentuk saya ngomong anggaran Gus ketok, wong rupamu kaya kotak infak karo. Maka saya sowan ini niatnya adalah sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Athaillah, la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'alallahi maqaluhu. Janganlah bersahabat dengan orang yang tingkahnya tidak membuat kamu giat dan rajin, dan perkataannya tidak membuat kamu dekat dengan Tuhan, dengan Allah. Maka saya niatkan untuk mencari sahabat. Apa bedanya teman, pacar, dan sahabat? Teman adalah 1000 orang yang datang di saat kamu senang. Pacar adalah 1 orang yang membuat kamu melupakan 1000 orang. Santri putri, saya tadi kaget kok ada suara nggak ada wujud. Yang kita cari bukan teman, yang kita cari bukan pacar, tetapi yang kita cari adalah sahabat. Apa itu sahabat? 1 orang yang tetap bertahan ketika 1001 orang meninggalkan Anda. Maka dalam konteks itu kemudian dikatakan khairul ashabi mayadulluka alal khairi. Sebaik-baik sahabat adalah yang menunjukkan kamu kepada kebaikan. Saya dulu pernah punya salah. Ramadan tahun kemarin Pak Wagub tepatnya. Saat itu saya viral untuk yang ketiga kalinya gara-gara saya ceramah di gereja Bethel Indonesia di Penjaringan, Jakarta Utara. Saya dikasih naskah oleh sahabat saya dari Australia, Gus Nadir Shah, dari kitab Mausu'ah. Saya baca jam 2 malam, kebetulan banyak salah. Saya lanjut iktikaf dan qiyamul lail di masjid bersama para santri. Begitu habis sahur saya buka postingannya ternyata banyak salah. Mau saya hapus. Abah saya dari Lampung telepon. Ojo mau busak. Kan niki salah bah. Jangan kamu hapus. Loh niki salah bah. Ojo mau hapus. Kenapa bah? Kamu akan tahu mana yang benar-benar menganggap kamu sebagai sahabat atau yang datang kepadamu hanya untuk menjilat. Dan wallah apa yang disampaikan orang tua saya terbukti. Saya telepon Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Bah, menurut bapak kok begini? Ini postingannya salah, saya membaca kitab salah, nggak boleh dihapus. Habib Lutfi jawab, bapakmu benar. Kenapa? Kamu akan tahu mana yang benar-benar sahabat, mana yang datang hanya karena pengen menjilat. Dan ternyata terbukti. Ceramah saya di gereja ditranslate dalam bahasa Inggris. Sampai kemudian trending di Twitter 1 minggu. Orang-orang luar negeri, Indonesia Timur, orang non-Islam semuanya memuji saya. Sampai kemudian saya mendapatkan undangan dari wali kota Los Angeles, Amerika Serikat untuk berbicara tentang toleransi. Tapi Anda tahu, kawan-kawan saya yang kelihatannya Gus, Kiai dan sebagainya semuanya mencaci maki saya. Mereka mengatakan apa? Dasar Miftah goblok ora alim.
Mbah Dim, Pondok Pesantren Kendal, beliau mengatakan kepada saya, Lereneo. Beliau mengatakan kepada Al-Fakir Miftah, apa bahasanya? Qalilum minal yaqin khairum min kasirin minal ilmi wal amal. Nah, aku tahu yang kamu punya tidak seberapa, tapi manfaat. Maka sejak saat itu saya sampaikan, saya tidak alim tapi ada manfaatnya. Bagaimana Anda yang merasa alim? Apa manfaatmu? Modar gue, ayo. Saya nggak ngalim, tapi diundang oleh wali kota Los Angeles, Amerika Serikat. Saya nggak alim, tapi 3 bulan yang lalu Pak Wagub, saya mendapatkan 3 penghargaan dari Leprit, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia. Saya pengen memberikan semangat kepada santri-santri yang ratek pinter. Santai, biasanya sing dadi kiai iki malah santri yang ratek pinter tak kandang gitu. Ya. Saya dulu satu kelas di pondok 40 orang, yang nggak pernah ngaji cuman saya. Teman-teman saya semuanya ngaji dari Ibtidaiyah sampai Ma'had Ali. Yang jadi kiai cuman saya sendiri yang tidak ngaji. Maka beruntunglah Anda yang goblok. Karena Kiai Hamim Jazili atau Gusmi mengatakan pinter kuwi penting tapi orang jamin. Gusmi yang bilang pinter ngalim kuwi penting tapi orang jamin. Saya 3 bulan yang lalu Pak mendapatkan 3 penghargaan dari Leprit. Yang pertama, penghargaan dari Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia atas prestasi saya apa? Menjual belangkon termahal di dunia. Saya sumbangkan untuk Muktamar NU di Lampung. Saya bikin belangkon 90.000, saya lelang laku berapa? 900 juta. Saya sumbangkan untuk NU. Coba Anda bayangkan, belangkonnya saja 900 juta, apalagi sarungnya. Oh. Apalagi isinya. Wah. Isi belangkon, Cok. Belangkon. Saya jadi ingat sebuah makalah yang mengatakan begini, kulla syai'in idza kasura rahusa illal adaba. Segala sesuatu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Makanya kalau kamu pengen mahal gampang, jadilah yang sedikit. Kiai itu banyak Pak, tapi yang mampu ngurusi lokalisasi nggak banyak, hanya Miftah. Karena nggak ada yang mampu ngurusi lokalisasi dan klub malam, hanya saya sendiri, maka Miftah ini sedikit. Kalau sedikit berarti langka. Kalau langka antik. Kalau antik mahal harganya. Saking mahalnya Darul Fikih nggak ada anggaran. Maafi muskilah, ini bermain. Kata Gus Emil, no buat gitu loh. Rapopoh gitu loh. 1. Yang kedua, saya dapat penghargaan dari Leprit sebagai dai yang paling istiqomah pengajian di lokalisasi dan klub malam. Sudah 22 tahun. Termasuk saya dulu ngurusi lokalisasi Doli. Saya pesan Mas Emil, saya bilang sama Bu Khofifah, mbok nama Doli diganti. Diganti nopo Gus? Alfa Doli. Loh. Pemilihan diksi kalimat itu penting ngoten lho. Doli diganti Alfa Doli. Siapa tahu dari Alfa Doli akan lahir kemuliaan-kemuliaan kita nggak pernah tahu loh. Ingat, orang jelek dan orang baik bedanya satu. Orang baik punya masa lalu, orang jelek pasti punya masa depan. Saya istiqomah 22 tahun. Gus, istiqomah itu berat? Iya, istiqomah pasti berat. Karena kalau ringan namanya istirahat. Dan untuk istiqomah butuh dicoba. Cobaan pasti banyak. Kenapa? Karena kalau sedikit namanya cobain. Menjalaninya harus ikhlas. Ciri ikhlas, diam. Karena kalau ngomong namanya iklan. Makanya saya bilang, kalau hidupmu diselimuti masalah, bersabarlah. Berarti kamu masih manusia. Karena kalau diselimuti wijen namanya onde-onde. Dan kalau Pak Wakil Gubernur mau makan onde-onde yang enak, carilah yang wijennya ganjil. Makanya kenapa dulu saya di Doli itu Pak Wagub, saya dikasih julukan Presiden Para Pendosa. Makanya sekarang kenapa banyak di jalan mobil, truk, bis ada tulisan Gus Miftah Presiden Para Pendosa. Karena begitu care-nya saya terhadap ahli maksiat. Saya sering mengatakan jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat. Bukan orang yang sok suci namun pada akhirnya tersesat. 22 tahun.
Saya itu pernah Pak Wagub ngaji di Doli malam hari. Anak-anak klub malam denger saya siang sudah di Surabaya. Saya ditelepon, Gus, mau mampir ke klub malam kami. Klub malam itu puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Karena di situ banyak mbak-mbak namanya purel, perempuan rela diusel-usel. Pekerjaan mereka mewarnai kehidupan rumah tangga orang lain. Saya ditelepon, Gus, mbok mampir sini, anak-anak LC Purel pengen ngaji sama Gus Miftah. Saya pikir mereka sudah siap dengan pengajian. Begitu saya datang mereka dugem. Sudah musik jedak-jeduk, di depannya banyak botol alkohol. Saya masuk, mbak-mbaknya sudah menggunakan pakaian dinas masing-masing. Begitu saya datang, musik dihentikan, mereka bilang, acara selanjutnya tausiah dari Gus Miftah. Begitu saya mau naik panggung, mbak-mbak dengan pakaian seksi, semuanya minta selfie. Ya Allah, saya bingung. Ndelok dhuwur susu ngisor pupu, aduh. Itulah alasan kenapa saya selalu pakai kacamata hitam. Supaya apa? Kalau ngelirik nggak kelihatan. Tapi apa? Saya selalu sayang dengan mereka ya. Ini kalau adik-adik santri Darul Fikih pengen menempuh jalur kayak saya, itu peluangnya besar, Mas. Ya. Kobil itu ya kakak ya, saya ijazahkan ya. Bagaimana tidak? Coba Anda lihat dalam Al-Quran bagaimana kemudian Allah menunjukkan rasa sayangnya kepada para pendosa. Allah mengatakan apa dalam Al-Quran? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Inna Allah yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Coba kepada para pendosa Allah tidak mengatakan katakanlah wahai hambaku para pendosa, enggak. Wahai engkau ahli maksiat, enggak. Tetapi Allah menyapa dengan kalimat yang lembut, ya ibadi, hei hambaku. Kenapa? Karena Allah pengen menampakkan kedekatannya dengan para pendosa. Makanya kenapa saya tidak pernah membenci mereka sama sekali. Makanya terkait itu saya dapat penghargaan yang ketiga dari Lebrit. Apa? Sebagai selebriti yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Hampir 300 truk, lebih bahkan, bokong truknya digambar wajah Gus Miftah. Yang paling menyedihkan satu, mobil tangki sedot WC. Ada gambarnya Gus Miftah dan quote-nya nggak asik, silitmu adalah rezekiku. Jadi Mas Emil, saya itu ternyata banyak dilukis itu, Gus. Itu bukan karena wajah saya yang ganteng. Tetapi karena quote-quote-nya nemplek itu banyak. Maka saya sedang merintis membuat buku judulnya Gus Miftah Master of Quote. Karena saking banyaknya quote-quote saya. Saya nasihati para santri umpamanya. Hei para santri, orang yang niat belajar dimanapun akan mendapatkan pelajaran. Tapi orang yang tidak niat belajar, sedang belajar pun, dia tidak akan pernah mendapatkan pelajaran. Quote. Saya memberikan motivasi kepada para jomblo yang belum menikah. Pakai quote. Allah mengatakan dalam Ar-Rum, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Ar-Rum 21. Saya sampaikan dalam bentuk quote. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Artinya apa? Kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Makanya sejomblo-jomblonya kalian saya doakan segera berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Ada yang jomblo di sini? Oh, kamu jomblo nih? Santai, santai. Kalau kamu dikatakan dasar kamu jomblo, kamu jawab, sorry saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena memang nggak ada yang mau. Satu hal untuk kamu, akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Kalau untuk santri-santri putri yang ada di sana, tolong dengarkan. Ya, cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menatap, tapi cantiknya akhlakmu akan membuat laki-laki menetap. Wow. Untuk para pendosa, saya kasih banyak quote.
Bahkan janda itu loh, saya bisa jadi kuat. Karena hidup itu memang indah bila disertai dengan janda dan tawa. Kalau kamu menikah dengan janda, bersyukurlah. Karena minimal janda itu jujur, sudah tidak gadis lagi. Daripada kamu nikah dengan gadis, tapi rasa janda. Ih, menjijikkan. Dulu amalan-amalan NO seperti tahlilan, manakipan, istighosahan dihina sama orang-orang Wahabi. Saya buat quote dan paling viral sampai hari ini. Ada truk gambarnya Gus Miftah, apa quote-nya? Cukup rokib dan atid yang menilai amalku, cangkemmu ra usah melu-melu. Kamu minta quote apa? Wis ana kabeh aku. Master of quote. Kamu senang dengan santri putri? Katakan sama Allah, bila kamu rindu dengannya, jangan kamu sebut namanya, tapi sebutlah nama Tuhan yang menggenggam hatinya. Wow. Di pondok saya itu, sebeh matamu sebeh. Di pondok saya itu, santri kalau malam HP-nya kan tak sita, Mbak. Kadang-kadang chattingnya antara santri putra dan santri putri itu belum dihapus, jadi lucu-lucu itu. Ada santri putra ngerayu santri putri, "Dek, mau nggak kamu saya halalkan?" Sing wedok jawab, "Sorry Mas, saya bukan babi." Parah, parah. Ada lagi, santri namanya Wahyu, setiap nembak cewek santri putri nggak pernah diterima. Akhirnya santri putri saya tanya, Mbak, kenapa kamu ditembak Wahyu nggak pernah mau menerima? Sorry Bah, saya tidak bisa menerima Wahyu. Kenapa? Karena kalau saya terima nanti saya dikira Nabi, katanya. Wahyu. Nah, maka adik-adik begini ya, ayolah, jadilah santri yang dinamis. Kalau kemudian kita pernah baca satu kaidah, wal ismu minhu mu'rabun wa mabniun. Isim itu ada mu'rab, ada mabni. Jadilah santri yang mu'rab, jangan mabni. Jadilah yang dinamis, jangan statis. Ya. Ya kan? Saya dulu begitu mau ke Jogja, bapak saya cuma pesan begini. Nah, ingat-ingat. Kalamuna lafdun mufidun kastakim. Waktu itu saya mikir, ini tujuannya apa bapak saya ngomong ini? Ternyata titik tekannya pada kalimat mufidun. Jadilah orang yang berfaedah dimanapun. Kemudian apa? Istiqomah. Bapak saya itu kalau nasihati dengan cara-cara sepele seperti itu. Begitu saya viral, bapak saya bilang apa sama saya? Lirraf'i wan nasbi wajarrin nasolah ka'arifina fa inna nanilnal minah. Ini apa lagi bapak saya bilang? Tapi ini menarik bagi saya gitu loh. Begitu saya berangkat ke Jogja dengan segala keterbatasannya tahun 99. Beliau bilang, iling-iling ngomongannya bapak, kalamun lafdun mufidun kastakim. Padahal saya nggak pernah ngaji alfiyah. Teman saya semuanya ngaji, saya nggak ngaji sama sekali. Karena memang tugas saya waktu itu tidak untuk ngaji, tapi melayani kiai yang ngajar ngaji. Oke, saya berangkat. Ternyata benar. Begitu saya masuk Jogja, dihadapkan kepada satu kondisi, ketemu dengan orang-orang yang adat istiadatnya, amaliyahnya beda dengan saya. Kenapa? Saya terlahir sebagai orang NU, harus berhadapan dengan lingkungan Muhammadiyah. Kebetulan saya menjadi James Bond, jaga masjid dan kebon. Saya ingat kata-kata bapak saya, mufidun, kamu harus berfaedah nak. Maka saya menyesuaikan diri dengan lingkungan saya Muhammadiyah. Alhamdulillah maafi muskilah, gak ada masalah. Masalahnya hanya satu, gara-gara saya tinggal bersama orang Muhammadiyah, saya kurus. Berat badan saya hanya 40 kilo. Kenapa ikut Muhammadiyah kurus? Wah, soalnya Muhammadiyah belas ratau ono selametan. Ora ono mangan-mangan belas. Sekere-kere aku. Begitu saya menikah dengan orang NU tahun 2004, saya kembali ke lingkungan NU, saya langsung gemuk. Kenapa saya nikah dengan orang NU gemuk? Iya, karena susunya cocok. Begitu saya tinggal di lingkungan orang NU, saya tambah gemuk. Kenapa? Karena orang NU dikit-dikit makan. Yasinan, makan. Tahlilan, makan. Solawatan, makan. Manakipan, makan. Istighosahan, makan.
Tetangganya sakit minta didoakan, makan. Sing loro mati, mangan meneh. Pitung dino. Mila lah Gus Adem lemu ki lumrah gitu loh. NO tenan gitu loh. NO nyel kok itu. Tapi yang perlu diingat adalah cewek itu lebih suka dengan cowok kurus dibandingkan cowok gemuk. Kenapa lebih suka dengan cowok kurus? Jelas makan saja nggak tambah, apalagi pasangan. Iya. Tapi kalau cewek seksi tidak akan pernah disukai sama laki-laki. Laki-laki lebih suka dengan cewek yang gemuk dibandingkan cewek yang seksi. Kenapa? Jawabannya sederhana. Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Ya. Santai saja dok, cantik itu dari 3 hal. Dari sananya, dari dananya, dan dari letak kameranya. Makanya orang-orang yang gemuk kalau foto biasanya posenya miring. Set, kenapa? Biar perutnya tidak kelihatan. Lah jenengan duwe bojo lemu Kang, wah bersyukurlah. Bojomu mau keloni 30 menit sikilmu kram tak. Nah, Jogja. Wah. Pantesan raine kaya gudeg. Coba, wal ismu minhu mu'rabun wa mabniun. Jadilah yang mu'rab, dinamis. Jadi jangan sampai kemudian ada istilah santri kin desa gitu. Sekarang Anda penak, sudah punya role model bagaimana kemudian santri menjadi orang top. Coba dilihat, sekarang santri mau jadi apapun itu bisa. Santri bisa jadi presiden, Gus Dur. Siapa yang menyangka Gus Dur jadi presiden? Dulu Gus Dur zaman Orde Baru dimusuhi sama Orde Baru. Bahkan kalau rapat dengan kiai-kiai diawasi dengan intelijen. Sampai satu ketika Gus Dur rapat dengan para kiai diawasi intelijen. Gus Dur bilang, para kiai kita diawasi intelijen. Mulai saat ini kita ngomong pakai bahasa Arab. Akhirnya intelijennya pulang ditanya sama komandannya. Hei intelijen, apa tadi yang dibahas Gus Dur dan kiai-kiai? Santai komandan, Gus Dur dan para kiai hanya saling mendoakan. Makanya Kiai, kalau saya besok menikah lagi, saya pengen menikah dengan cewek Arab. Jadi enak. Kalau istrinya marah, serasa mendengarkan tartil Quran gitu loh. Kek sadaqallahul adzim. Wah, kalau saya ditanya wani apa enggak? Nunggu takdir. Kalau memang ada takdir, bagaimana saya bisa menolak takdir? Kalau tidak ada takdir, insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri itu. Tapi enggak lah. Saya dengan Mas Emil ini sama. Kita laki-laki setia. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Oh. Kenapa saya ngomong demikian? Karena direkam kamera. Bahaya Pak, wong wedok kerungu ngerti ini. Jenengan harus paham ya. Cewek itu kalau disakiti nggak pernah lupa, tapi kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Betul? Dan cewek itu ahli sejarah. Sekali Anda punya kesalahan seumur hidup, ingat terus itu loh. Wongnya ya teko iki. Ya melu guyu gitu loh. Jilbabe ya pink. Sing jilbabe ireng insyaallah nggih. Luweh parah. Bu Wakil Bupati. Sugeng dalu Bu. Ya tak? Perempuan tuh kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah salah. Apa mana Ibu Wakil Bupati walah. Luwih parah meneh ini. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi kita harus dinamis. Santri bisa menjadi apapun, bisa jadi presiden, contohnya Gus Dur. Santri bisa menjadi wakil presiden, Kiai Ma'ruf. Santri bisa menjadi gubernur, Bu Khofifah. Menjadi wakil gubernur, Gus Emil. Mau apa coba? Santri bisa menjadi menteri, banyak. Santri bisa menjadi kiai kaya, Kiai Asep, Sugih. Santri bisa menjadi kiai viral. Siapa? Terima kasih, terima kasih. Loh,
Dadi kiai dhewe kuwi beda-beda. Kan Nabi mengatakan al ulama'u warasatul anbiya, bukan al ulama'u warasati. Ulama itu pewarisnya para nabi, al ulama alladzina hum warasatul anbiya, bukan warasati. Karena Kanjeng Nabi tahu kiai-kiai itu mempunyai spesifikasi masing-masing. Mempunyai kelebihan dan maziyah masing-masing, betul nggak? Iya kan? Jadi jangan kemudian semuanya harus alim, enggak. Pak Wagub, nah ngersake tindak monggo lho Pak Wagub. Nggih. Kalau ngerti kalau marifat kok. Monggo. Sakti ini. Nggih. Saya pamit dulu. Monggo, ampun supe ninggali Gus Adim nggih. Monggo Gus Emil matur nuwun. Mikire Wagube kayak ini dancuk. Sallu ala Nabi Muhammad. Kok ngomong-ngomong saya nggak dikasih kopi ya? I need a cup of coffee, oke? Okay? Kopi. Malah ning kene kaya iklan iki. Nangkape Po Winter kaya mantan copet. Nangkape Po Winter ya kayak mantan copet. Hanya santai saja, kita ngomong sampai sahur insya Allah ya. Melalui YouTube masing-masing. Pokoknya cintaku padamu seperti bis sumber kencono. Semakin malam semakin ugal-ugalan. Kopi! Oh, kopi. Ngaji ramplopan rano kopi. Insyaallah. Shallu ala Nabi Muhammad. Ayo, adik-adik selawatan dulu aja ya. Ngomong Ramadan ya. Ayo, kerja. Insyaallah sesuk Gus Miftah, Gus Adim, Gus Mizan, Gus-gus ning ngarep iki mlebu surga sing awal bocah-bocah hadroh. Amin. Tapi ya kuwi Gus-gus kelon karo bidadari awakmu hadrowan tok. Keteplak. Ya. Ngapa lampune pateni barang? Ayo selawatan. Minta lagu apa? Lagu baru apa lagu lama? Oh, lagu baru belum jadi. Apa? Lagu lawas sampai selali aku. Lagu apa mintanya? Mendung tanpa udan? Ditinggal Rabi? Lost Doll? Ditinggal Rabi? Lost Doll? Lost Doll ndang lanjut lehmu maksiat. Tutukno seneng murasah mikir akhirat. Nanging elingono yen Israel nakokno kabarmu tandane iku ora rindu, nanging pengen banget jabut nyawamu. Ya, aku lagu apa iso? Kowe lagu apa kowe? Ya, aku ngerti lagi. Iki lagune cah iki ketake kimcil kepolen. Pancene kowe pabu nuruti simbokmu, jare yen ra ninja ra oleh dicinta, apa kaya ngene rupane wong kere. Santai le. Kalau teorinya anaknya Nabi Adam, yang laki-lakinya jelek, istrinya cantik. Sing lanang ganteng, sing wedok elek. Kan rupamu elek, toh? Insya Allah sesuk bojomu remuk. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya lagune santri. Atiku rasane loro. Sik. Wandre iki lho. Kaget aku. Ya rasa semangat. Anggaramu nggak jelas.
ketuplak, 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 ketuplak. Katanya mantan kuli saiki. Rada ada ini sangka mikile di band pitch control. Nah. Suwe-suwe mbake tak rabi lho kayaknya. Atiku rasane lara. Ayo! Mau kebanteran iki telat. Kopi ratek kok. Atiku rasane lara, nyawang kanca adoh karo agama. Ra duwe tata krama, Qur'ane ra diwaca, salate yo ditinggalno. Sholawat ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulim minan ahwali muhtahibin. Apa iki wis jamane cacah enom kelangan akhlake. Wong tua diseneni, guru ya dikepuki, hayo rene gendang ngaji. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minan awali muhtahibin. Sallu ala Nabi Muhammad. Malaikat yang langit bengok. Oh, Kopi dulu. Kalau dikasih kopi langsung diminum. Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Mbak-mbak tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Tapi bohong. Ya Allah sangit teh. Gus Hadim, kita itu kayak kopi saja lah, pahit sih tapi banyak yang mencintai. Iya. Kopi itu pahit, ya kan, warnanya hitam. Tapi kadang-kadang yang hitam lebih menyenangkan daripada yang putih. Buktinya apa? Tai lalat lebih menyenangkan daripada panu. Bu Wabu meminta apa dengan saya, apapun saya ada, Bu. Cuman pesan saya satu, berbukalah dengan yang jelek. Kenapa? Karena berbuka dengan yang manis, kasihan kamu, nggak ada yang ngajak berbuka puasa. Kan wajah kamu jelek. Tantele, berbukalah dengan yang halal. Karena yang manis belum tentu mau dihalalkan. Nah, sakit. Muga-muga sok bojomu ayu, amin. Rondo anak 15. Jarane jomblo tak ajar lho kowe. Oh iki. Adek Gus Hatim.
Oh, kowe iki lemu le. Lah wong mangane akeh tetap kuru itu dua kemungkinan, anugerah atau azab. Ya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Tadi ulangi itu. Ya, saya bilang begini ya, saya sepakat dengan konsepnya Gus Baha. Bahwa kiai itu harus pede dengan spesialisasinya. Contohnya dokter. Dokter itu dianggap orang pinter, orang alim di bidangnya. Dan dia pede loh. Tulisi dokter umum, dokter spesialis THT, dokter spesialis dalam, dokter spesialis jantung. Walaupun menurut saya dokter itu nggak pinter. Buktinya apa? Setiap orang datang ditanya, kan goblok. Gus Adim jenengan sakit nopo? Ditakoni. Dokter itu yang pinter cuma satu, dokter hewan. Nggak pernah ditanya, langsung disuntik. Ora ono sapi teko takoni sapi kuwi lara apa. Dokternya nesu karo aku, sing goblok ki wong Islam kok Gus. Lah napa dokter? Wong Islam ku ya lucu, sing ngentut bokonge ngopo sing wudu sing diraupi raine. Nggih dokter, kenapa orang Islam itu sing ngentut bokonge wudu sing diraupi raine? Padha karo dokter, ngopo sing lara matane kok sing disuntik bokonge. Mbok matane kuwi disuntik aku. Kenapa yang kentut bokongnya wudu yang dicuci mukanya? Karena rasa malu itu tempatnya di muka bukan di bokong. Makanya butuh kentut tut isin aku. Nah, orang tut isin aku ora mungkin. Nah persoalannya adalah dokter itu pede untuk menampakkan keahliannya. Kenapa kemudian kiai-kiai tidak pede? Sehingga kemudian apa? Membuat umat ini bingung. Pada dawe Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikir ketika kamu tidak mengetahui sebuah persoalan. Kalau saya mau ke Darul Fikih nggak tahu alamat Darul Fikih, yang saya tanya siapa? Yang saya tanya orang yang tahu alamat ke Darul Fikih. Kalau cuma tanya GPS, halah sering diuter-uter kita kandani. Maka namanya GPS, gunakan penduduk sekitar. Ya kan? Kenapa kemudian jadi kiai nggak pede? Umpamanya di sini ada alumni Rembang kayak Gus Mizan. Gus Mizan ini umpamanya ahli fikih. Tulis di depan pondok Gus Mizan ahli fikih. Kan keren gitu loh. Umpamanya Gus Adin ahli ilmu alat, keren. Miftah ahli maksiat, keren gitu loh. Kenapa? Karena falikul syai'in maziyah. Semua orang punya kelebihan masing-masing. Enggak mungkin saya sama seperti dengan Gus Adin. Enggak mungkin lah. Body saya six pack, beliau enggak kok. Enggak mungkin sama. Enggak mungkin. Karena semuanya, bahkan begini. Nabi itu kan jumlahnya 124.000 nabi. Hadis ini sahih. Riwayat Imam Ahmad dan Baihaqi. Menurut Syekh Albani sahih. Nah, 124.000 nabi. Kiai alladzina hum warasatul anbiya. Berarti lah kiai warisannya beda-beda ki lah ya lumrah to. Umpamane ana nabi dadi raja, Daud, Sulaiman. Ana kiai dadi raja, Gus Dur. Ana nabi sugih, Nabi Sulaiman. Begitu mudhun ning kiai, Kiai sugih, Yusuf Mansur. Duitnya dari mana gitu. Tapi tolonglah beliau jangan diejek. Bagaimanapun juga beliau punya kelebihan. Bagaimanapun juga beliau juga bermanfaat. Iya kan? Saya hari ini kalau lihat TikTok tuh mesake banget gitu. Pola tinggi meme. Bapak butuh apa? 1 triliun. Ya Allah itu loh. Janganlah beliau kita doakan. Karena banyak kiai kaya ya, Kiai Asep Mojokerto kaya. Ada nabi gagah Musa, begitu turun ada kiai gagah, ya kayak Gus Maksum, gagah, ya kan? Ada nabi alim, siapa? Nabi Khidir, begitu turun ada kiai alim, Kiai Said, Gus Koyum, Gus Baha, alim, dan gak harus sama gitu. Dulu saya dibilang begini Gus, oh dai itu syaratnya kudu alim kayak Gus Baha. Pertanyaannya orang kayak Gus Baha itu nggak banyak. Sementara medan dakwah itu begitu luas. Kalau harus nunggu alim seperti Gus Baha baru dakwah,
berapa banyak ruang kosong dakwah yang tidak bisa kita masuki. Kan begitu persoalan nih. Kalau kemudian banyak santri seperti Gus Ba, wah aku leren ngaji aku tenang. Silahkan yang alim-alim itu. Maka kemudian saya punya prinsip. Prinsip saya apa? Berdakwahlah sampai alim, jangan nunggu alim baru berdakwah. Berangkatlah ke masjid sampai tua, jangan nunggu tua baru ke masjid. Beribadahlah sampai ikhlas, jangan nunggu ikhlas baru sedekah. Kan begitu pemahamannya. Loh, kita bersyukur loh bangsa Indonesia punya orang seperti Gus Ba, Gus Koyum, Pak Kiai Said, macam-macam. Tapi jangan kemudian kita membuat patokan-patokan yang justru membuat kita sulit. Jadi kemudian apa? Santri nggak pede, walah aku mulai rawani dakwah neng omah ngopo, aku orang alim kayak Gus Ba. Ini susah kalau begitu. Pemahamannya seperti itu. Ada Nabi kere, Nabi Isa. Begitu mudun. Ya ono kiai kere. Umpamane Gus Mizan, umpamane lho iki, umpamane lho iki. Gak enak belas sih loh. Ya semuanya punya kelebihan masing-masing. Ada Nabi ganteng. Siapa? Nabi Yusuf. Begitu mudun, ono kiai ganteng. Sapa? Jadi falikuli saya maziyah. Maka disitulah kemudian, ayo bahwa kemudian kita dituntut santri untuk menjadi alim berprosesnya iya. Makanya kalau saya begini kok, Allah itu kan mewajibkan kita untuk berusaha dan berikhtiar, tidak mewajibkan kita untuk sukses. Maka kemudian Ibnu Athaillah As-Sakandari membedakan antara harapan dan angan-angan. Mal farqu bainar roja wa tamanni. Ar-roja, kata Ibnu Athaillah, ar-roja ma qoronahu amalun. Satu keinginan yang disertai dengan ikhtiar amal dan perbuatan. Wa illa fahuwa umniyatun. Kalau punya keinginan tetapi tidak dieksekusi dengan ikhtiar dan perbuatan, itu artinya angan-angan, Bu. Kamu punya keinginan kaya, tapi nggak pernah mau bekerja, gaweane turu, dodol ora gelem, kerja ora gelem, bisnis ora gelem, mung turu tok. Begitu tangi gawe status WA, akan indah pada waktunya. Itu namanya angan-angan apa harapan? Angan-angan apa harapan? Angan-angan itu halu. Halusinasi. Walaupun orang mengatakan apa? Afirmasi. Salah. Tolong bedakan antara halusinasi dengan afirmasi. Afirmasi itu lebih kepada harapan, halusinasi itu kepada angan-angan. Contoh begini adik-adik ya, saya memberikan nasihat kepada Anda yang santri-santri ini. Saya dulu tahun 99-2000 berangkat ke Jogja, bapak ibu saya nggak kirim uang sama sekali. Ibu saya bilang begini, "Le, kowe kuliah kena, tapi ibu ora kirim duit. Wong ibu ora duwe duit. Ibu mboten usah kirim kula duit, mangkirimi Fatihah kalih sholawat mawon." Dan ternyata mandi. Makanya tolong yang anak-anaknya di pondok kirimi Fatihah, kirimi sholawat. Atau anaknya di rumah kok nakal, turu cekel sirahe disolawati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga anakku soleh Al-Fatihah. Mandi. Bapak duwe bojo cangkeme cerewet gampang, turu cekel cangkeme. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga bojoku cangkeme ra cerewet Al-Fatihah itu. Di Fatihah tetap cerewet, tambahi Yasin sak tahlile. Semudar-mudar dhewe pokoke iki. Waktu itu ketika saya mau makan kan nggak punya uang nih. Setiap kali saya mau makan saya doa begini. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, hari ini saya nggak bisa makan. Tapi satu saat saya harus bisa memberi makan orang. Mau tidur, bismika Allahumma aya wa bismika amut. Ya Allah, saya tidur nggak punya tempat ranjang. Nggak punya ranjang, tapi satu saat saya harus bisa memberikan fasilitas untuk orang biar tidur nyenyak. Itu ketika kemudian saya lakukan dengan ikhtiar, itu namanya afirmasi. Tapi kalau hanya sekedar omongan, itu namanya halusinasi. Maka kenapa saya katakan Anda dituntut untuk menjadi mu'rab, jangan mabni, dinamis, jangan statis. Kenapa? Karena masa depan seseorang itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Gak ada yang tahu. Masa depan seseorang itu seperti sekumpulan tempe, gak ada yang tahu. Kalau kamu sekarang nyantri dibilang begini, santri mau jadi apa? Tak kasih tahu ya.
Kalau ada orang lain mengatakan mimpimu terlalu besar, katakan kepada mereka, bukan mimpiku yang terlalu besar, tapi pikiran kalian yang terlalu kecil. Santri ele, saya gagah. Saya pernah diskusi sama Gus Adim dan juga Gus Kausar. Waktu itu Gus Kausar bilang begini sama saya, Gus, nyuwun sewu nggih kula matur kalian jenengan, kata Gus Kausar. Kenapa Gus? Konco-konco Gus yang dilihat dari Gus Miftah itu boys, borjuis, mewah dan lain sebagainya. Terus Gus Kausar jawabnya gimana? Gus Kausar bilang sama saya. Gus Kausar jawab begini, "Lho, ojo mau padake Gus Miftah ki kaya awak-awakmu." Lah kenapa Gus? Lah Miftah kayak ngajine di kalangan middle high, di kalangan konco-konco artis pejabat. Maka kemudian penampilannya menyesuaikan dengan siapa yang menjadi audiennya. Lah kaya awak-awakmu nganggo barang branded, ketemunya tukang tandur, tukang macul, ya beda gitu loh. Loh, Bu Bagu malah cengengesan, bener Bu, bener gitu loh. Sekarang soalnya begini, saya mohon maaf ya, mau saya sampaikan. Kiai-kiai NU itu hanya fokus dan berebut di kolam yang sama. Sing durusi podo gitu. Neng desa-desa itu bagus, tapi ada lagi peluang yang sebenarnya cukup segmented. Lah selama ini kita berebut, kalau ngaji, saya datang ke satu daerah di Batam. Alhamdulillah saat ini ngerawuke Gus Miftah, kalau wingi Kiai Anwar Zaid. Di semua tempat seperti itu. Sementara di kalangan menengah ke atas, kalangan artis, pejabat, gak ada yang masuk. Makanya begitu saya dapat tawaran dari TV, saya tolak waktu itu. Habib Lutfi dawuh, le tomponen. Kalau semuanya dakwah di kalangan grassroots, yang dakwah di kalangan menengah atas siapa? Maka akhirnya saya ngambil acara waktu itu di Trans 7, kemudian di iNews. Besok ini setelah lebaran saya punya acara di Antv. Judul acaranya Jalan Dakwah Gus Miftah. Sehingga kemudian apa? Kelompok-kelompok Wahabi yang selama ini menguasai menengah ke atas, mulai kebakaran jenggot. Wong memang duwene mong jenggot. Makanya kalau kemarin saya dibully tentang wayang niku Gus, niku lumrah. Karena mereka cari cara bagaimana menjatuhkan saya. Coba dilihat sebelum peristiwa wayang itu. Rame soal pemakaman Dorce. Dorce minta dimakamkan secara perempuan. Teman-teman wartawan yang dicari siapa? Saya. Bagaimana pendapat Gus Miftah? Waktu itu. Rame viral. Karena saya menolak pemakaman Dorce dalam keadaan perempuan. Kenapa? Karena an-nasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu dimandikan sebagaimana dia dihidupkan. Dorce lahir laki-laki, mati harus laki-laki. Namanya Dedi Yuliardi Asyadi. Memangnya beda Gus? Yo beda toh. Niat sholat jenazah wae beda. Wong lanang isim isaroe hada, wong wedok hadi. Jumlah lapisan kain kafan lanang karo wong wedok beda. Hukum warisane beda. Bahkan cara ndongake lho beda. Wong lanang Allahumma firlahu domirehu, wong wedok Allahumma firlaha. Lah lanang hu wedok ha, banci hu ha. Lah kan kula kan kayak tadi pagi itu saya mau berangkat ke Jawa Timur, ning lampu merah banci, lah ketemu saya histeris, Pak. Leboke kayak duit, leboke susu brojol. Bono Suzuki, ketake susu bono kaos kaki. Dan saya itu di Jogja punya pengajian khusus para banci loh. Saya bilang segeralah kamu sholat di belakang imam sebelum kamu disolatkan di depan imam. Bedanya apa Gus? Beda. Di belakang imam namanya makmum, di depan imam namanya almarhum. Lawang lanang mati apa? Almarhum. Wong wedok mati? Almarhumah. Banci mati? Aluminium. Lah bahasane Gus Mizan ini laura, lanang ora, wedok ora. Kalau di Thailand namanya lady boy, wajahnya lady, kakinya boy. Aku kayak ini banji, jadi ngerti. Kayak kemarin mau Ramadan saya ditelepon, bah saya mau tobat selama bulan Ramadan. Alhamdulillah. Caranya gimana? Selama bulan Ramadan saya akan berjilbab. Matane, lanang jilbaban lah. Ini segmen yang harus kita masuk. Dulu coba Anda lihat. Seorang Tengku Wisnu yang mengatakan artis hijrah sudah berani mengatakan Fatihah bagi yang mati tidak diterima dan tidak ada dasarnya, itu bid'ah dolalah. Kalau masih ingat, gitu. Kenapa? Karena kiai kita nggak ada yang masuk ke sana. Makanya kemudian apa? Saya masuk. Lah kemarin mereka kebakaran jenggot, soal Dorce banci, tanya saya. Soal kripto, tanya saya. Terakhir soal Vanessa Angel, tanya saya.
Ini peluang. Artinya apa? Santri, kemudian kamu bisa keren. Makanya saya bilang sama Gus Kausar sama Gus Adim, loh aku kudu keren. Supaya apa? Santri-santri itu terprovokasi untuk menjadi keren kayak saya. Kan ngono loh. Orang kok sarungnya ngelinting, ngambune kelembak menyan, bajune jamuran, pecine mambu. Aduh, sempake bolong-bolong. Itu ono sing di wilayah itu ono. Makanya kenapa saya membuat gerakan namanya Gerakan Peduli Kiai Kampung Nusantara. Karena saya mempunyai simpati dengan mereka. Bahkan kalau saya ditanya, Gus, siapa idolamu? Idola saya Kiai Kampung. Kuwi wong paling mukhlis, ngurusi yasinan malam Jumat, senajan to jamaah mung 50, tahlilan, sholawatan. Mereka garis terbawah mempertahankan amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah. Coba, maka kalau saya ditanya, siapa itu? Mbah Moden idolaku. Ning kene sing ngurusi wong mati jenenge apa, Le? Moden kuwi wong penting. Tapi Bu nyuwun sewu, di mana-mana Mbah Moden ini enggak diajeni tak kandhani. Lah duwe mantu polisi matane mendelik, mantumu sapa? Polisi. Mantumu sapa? Moden. Polisi kuwi penting, Moden ra kalah penting. Polisi mati sing bungkus sapa? Moden. Moden mati bungkus dhewe. Kamu jangan semenang-menang sama Moden itu loh. Ada Moden di sini. Biasanya rupanya kayak Bandoso biasanya itu loh. Ya santri ya. Jadi falikul syai'in maziyah. Maka kemudian apa? Kamu jangan kemudian menjadi pesimis. Jadilah pribadi yang optimis. Apa bedanya optimis karo pesimis, Le? Optimis itu adalah melihat peluang dalam masalah. Sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Jadilah pribadi yang optimis. Memang abot. Dalam perjalanan karir saya, mohon maaf, saya itu viral 4 kali. Dan kata Deddy Corbuzier, kamu itu gila. Viral kok bisa berulang. Viral pertama tahun 2018. Saya viral gara-gara sholawatan dan pengajian di klub malam di Bali. Bersama mbak-mbak seksi 500 orang. Sebenarnya nggak seksi, hanya salah kostum. Tahun 2019 viral lagi. Deddy Corbuzier masuk Islam 21 Juni 2019. Hampir semua grup WA isinya Gus Miftah karo Deddy Corbuzier. Tahun 2021 viral lagi. Ceramah di gereja. Saya dibantai habis. Tahun 2022 baru 2 bulan yang lalu viral lagi. Wayang. Saya posting di Instagram yang komentar 27.000. Semuanya mencaci maki saya. Sakit hati? Enggak. Kenapa? Karena komentarnya tidak pernah saya baca. Kok masuk Pak Eko? Masuk Gus Miftah goblok gitu loh. Iki Miftah bro, Miftah ora Pak Eko. Untuk jadi besar itu butuh ditempa gitu. Tapi saya meyakini idza sadaqal azmu wa duhas sabil. Where there is will, there is way. Mungkin bahasanya kita balik. Where there is will, there are ways. Di mana ada kemauan, di situ pasti banyak jalan. Maka apa? Anak-anak santri, bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Wis angel meneh nih. Bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Kalau ada orang menertawakanmu dengan kegagalanmu, maka satu saat kamu harus bisa menertawakan mereka dengan kesuksesanmu. Lu apa kira abot, Le? Tahun aku cerita karo Gus Mizan karo Gus Adim ya, dengan Gus-gus yang lain, kayak Fatullah macam-macam. Tahun 2018 aku viral, Le. Kuwi dilebokke grup WA Asparagus DIY Jawa Tengah. 3 bulan setelah saya dimasukkan ke grup, saya ditokke saka grup. Bahasanya apa? Miftah tidak pantas bersama grup-grup para Gus. Orang kok kurang ganteng, mereka kalah ganteng sama saya. Kepolen tak kandani itu. 2019
Begitu saya viral lagi, saya dimasukkan ke grup itu lagi. Akhirnya saya bilang, mohon maaf saya tidak pantas di grup yang terhormat. Mohon izin saya mengeluarkan diri dari grup ini. Emangnya penting aku. Kurang kafah, bener ya, kurang kafah. Pokoknya udkhulu fi silmi kafah. Karena lah masuk separuh-separuh kira enak. Oh, atau Bu? Gitu. Utek murung nyanda. Koyo anakku takon, "Abah, kenapa surga itu terletak di bawah kaki ibu?" Bocah 5 tahun aja. Takon kenapa surga itu terletak di bawah kaki ibu. Enggak tak jawab. Ya anakku ngamuk, kiai viral raison jawab. Akhirnya saya jawab, iya nak, surga itu terletak di bawah kaki ibu. Karena kalau di antara dua kaki ibu, surganya bapak. Akhirnya kata. Ngunungi anakku cek jawab kok ning. Oh ala pantesan wau ibu mlakune alon-alon. Lah ngopo? Wedi surgane rusak. Coba. Tapi saya itu bersyukur begini ya Bapak Ibu, adik-adik ya. Ndelalah dari dulu hati saya itu ta'aluk dengan ulama-ulama besar. Dulu saya punya guru di Blitar, namanya Syekh Yusuf Yasin. Kiai Yasin, lah sing sepo-sepo mesti ngerti lah nih. Niku macan panggungnya Jawa Timur. Jenenge Mbah Yasin Blitar. Allah yarham. Niku wong luar biasa nih. Kula umur 5 tahun, kali abah kula niku diajak sowan Mbah Yasin. Sekitar tahun 1986 atau 87. Kula sowan. Turun dari panggung, sirah kula niku dilus-lus kali Mbah Yasin. Mila niki nyuwun sewu nggih, lak ketemu kiai kon ngelus sirah anakmu. Sing wingi repot kula teng Riau. Mudhun panggung ana wong meteng 20 jejer. Niki napa? Pengen metenge dilus Gus Miftah. Aduh. Danco aku. Mumet ndas kok. Kesempatan mbahmu wong meteng kok kesempatan gitu loh. Saya dulu dilus begini sama kiai-kiai, sama Mbah Yasin Blitar itu. Begitu ngelus kepala saya, Mbah Yasin bilang sama bapak saya, "Bapak kula niku teng Ploso mbiyen niku sering dikunjungi kali Gus Maksum. Makanya kula mbiyen zaman ra duwe duit mesti sowane Gus Maksum." Jadi bapak saya itu di Gotaan, di Ploso, niku sering dikunjungi kali Gus Maksum. Lah Gus Maksum niku senengane ceritane bapak kula niku senengane nyolongi beras santri-santri sugih. Didum ning gotaane santri kere. Lah dilebokke sarung, Gus. Begitu dimasukkan sarung, berasnya kecer-kecer. Bapak saya matur sama Gus Maksum, "Gus, niku lho berasnya kecer-kecer." "Ora apa-apa, Mur. Sing krungu keduman apa meneh sing kelewatan." Ceritane ngeten. Zaman kula dilus-lus niki nyuwun sewu. Mbah Yasin niki ngendikan ngeten, "Pak Mur," manggil bapak saya. Bapak saya namanya Muhammad Muradi. "Pak Mur, anak musuh iki cangkeme dadi." Gitu. Saya masih ingat betul. Anak musuh iki cangkeme dadi. Kiai-kiai sepuh sok do seneng karo bocah iki. Tapi lak sing nanggung-nanggung ora. Kula mbaten kok nanggung-nanggung ki apa? Dan qadarullah coba. Kula niku ndelalah kalih kiai-kiai sepuh nih. Kula cedak. Maulana Habib Lutfi bin Yahya, Mbah Dim Kendal, almarhum Yaidin Ploso, Yaidah. Kula niku mbiyen kali Mbah Mun niku mboten tak cedak. Tapi 2-3 hari sebelum beliau meninggal dunia di Mekah, pas malam bodoh kurang 3 dino, kemudian beliau berangkat haji. Kula tahu cerita kali Gus Mizan nih. Kula di video call sama asisten beliau. Begitu saya angkat, di layar HP saya itu Mbah Mun. Saya langsung nangis, rasa ngomong. Mbah Mun waktu itu dawuh napa sama saya. Ini saya posting di Instagram waktu itu. Jadi lebaran terakhir Mbah Mun di Indonesia 3 hari sebelum lebaran beliau video call saya. Beliau mengatakan begini, "Le, nggonmu ngaji ning night club kuwi terusno, ora apa-apa. Ora akeh sing iso kaya awakmu." Saya ingat betul. Nomor 2. Sekarang kamu ngaji isinya tentang wawasan kebangsaan saja. Namun niku lebaran ke-7 Mbah Mun ngutus santri ke pondok saya. Saya dikasih serban, sandal, sama parfumnya Mbah Mun.
Begitu dengar beliau mau berangkat haji, saya langsung ngurus visa untuk berangkat haji. Delalah nggak keluar. Delalah nggak keluar. Kulo waktu itu mikir begini, kenapa kok saya dikasih? Padahal saya nggak begitu deket-deket banget dengan beliau. Ati kulo cedak mergo kulo muhibin. Sopo sing mboten pengen cedak kali Mbah Mun? Kok sing diwenehi kulo? Dan ternyata benar ini jadi fitnah. Dipikir kulo njaluk, dipikir kulo ngemis, dipikir melo kulo balik ke Gus Yasin. Gus, kulo anten warisan saking simbah kok dadi fitnah, kulo balik ke jenengan. Gus Yasin jawab, ojo Gus kuwi hake jenengan, aku nyekseni barang kuwi diwenehke awakmu. Mbah Dem Kendal, masyhur nih. Suatu ketika Gus Alam putrane WA kulo, Gus Miftah, jenengan saged tindak teng Kendal mboten? Kulo telepon wonten dawuh napa Gus? Gus Alam nangis. Kok jenengan malah nangis niku pripun? Sakit mboten tindak mriki. Abah niku sakit, Abah Dem yatim maksudnya. Sudah 2 minggu nggak keluar dari kamar, mboten kersa dahar, nggak mau diinfus, nggak mau ke rumah sakit. Lah hubungannya kali kula napa? Abah niku ben dinten nonton YouTube jenengan. Sapa ngerti dawuhe ibu, jenengan tindak mriki dadi tombone Abah. Tanpa berpikir panjang, semua acara saya cancel, saya berangkat. Kalau kamu kaget lumrah kan kamu kayak pohon pisang. Apa itu? Punya jantung tapi nggak punya hati. Nah. Saya berangkat sampai sana nyuwun sewu. Nyuwun sewu. Sebelum saya sampai sana, Gus Alam matur kali batin. Bah, Gus Miftah badhe sowan mriki. Miftah sapa li? Miftah YouTube, Bah. Mbah Dim itu langsung kerso pindah dari kamar ke ruang tamu setelah 14 hari keluar. Saya sampai sana jam 5 lebih sedikit. Kebetulan saya pas puasa Daud. Alhamdulillah sampai hari ini saya masih Daud, termasuk bulan Ramadan. Ya orang Ramadan kok Daud gitu. Saya dulu kan gemuk, saya kayak Gus Adim itu, saya dulu 108 kilo. Alhamdulillah saya puasa Daud, nggak makan nasi, nggak makan gula. Saya langsung turun, dari 108 kilo jadi 70 kilo. Ibu-ibu kalau mau kurus seperti itu. Tapi berat Gus, gampang. Kalau pengen kurus nggak harus puasa. Apa bojomu rabi meneh. 3 bulan kuru, 5 bulan setruk, 7 bulan mudar, tak kandani. Kecut. Saya sampai sana Gus, nyuwun sewu. Saya sungkem Mbah Dim itu nangis. Badannya panasnya 40 derajat lebih. Pundak beliau dipegangin sama 2 putranya, kakinya dipegangin, semuanya dipijeti. Kula nangis. Ya Allah, keluarga udah kumpul semua itu. Kok Mbah Dim kok sampai seperti ini sakitnya. Allahu Akbar, adzan maghrib. Bunyai Dim dawuh. Guse mbok buka riyin. Oh nggih. Kula matur kali Mbah Dim. Abah, kula purun buka. Menawi Abah kersa dahar. Jadi bocah-bocah iki tolong ajar basa Jawa lho. Jangan sampai kamu membosokke awakmu dhewe. Contoh begini, kula badhe mirsani, kuwi wis salah. Kula ningali jenengan mirsani. Kula budal jenengan tindak. Dadi lek jenengan sowan Gus Adim, kula badhe tindak tengene Gus Adim. Kuwi berarti awakmu mbahasake awakmu dhewe. Tindak itu untuk orang lain, lawake dhewe bidal. Kula maem jenengan dahar. Kula turu jenengan micek sare gitu loh. Kadang-kadang bocah Jawa iki mbahasake awake dhewe, kula badhe tindak ngene Gus Adim. Kula cara tata basa kramane kowe wis salah. Kula badhe sowan Gus Adim. Kula mriki sowan, ora kok Miftah kula badhe ngrawuhi acarane Gus Adim. Jenengan rawuh kula sowan. Ngoten. Lah bocah-bocah Jawa saiki ora ngerti basa Jawa ya Gus iki. Padahal bahasa Jawa ini bahasa paling sugih sak donya. Miloke bahasa Jawa ini ora ana bahasa Arab apa bahasa Indonesia nih. Bahasa Arab mangan ki mung siji akala ya guru. Bahasa Jawa nih mbok 10 ya ana. Dahar, nedi, mangan. Urung-urung badok ya alon-alon. Cangkemmu kasar. Dahar, nedi, mangan, maem, nguntal, badok, gaglak, nyekek, nutul, nyosor. Sinten menika Gus-gus teng panggung nembe napa dahar enak.
Sapa kae santri nembe napa? Maem. Sapa kae tukang son nembe apa? Badok. Ngono beda-beda. Beda-beda. Lho, mila banyak bahasa Jawa ora ana bahasa Indonesia. Contoh nguyuh anyang-anyangan. Apa bahasa Indonesiane? Ora ana. Mosok kencing macrit-macrit ora ana. Kencing tawar-menawar. Srek enak meneh. Ayo, mususi beras. Napa bahasa Indonesiane, Bu? Ora ono, mencuci. Berarti ono bedane sempak karo beras. Ayo. Lah iya to wong Jawa beras kuwi dipususi, piring kuwi diisai-isai, klambi kuwi dikumbahi, beda. Contohnya yang paling gampang, awakmu lungguh ning kono tanpa kloso, jenenge little body, silite gatel kelebon wedi. Ayo. Apa bahasa Indonesiane? Ora ono, Pak. Ngono lho. Ora ono. Ora ono. Kunduran truk, apa bahasa Indonesiane? Ora ono. Bahasa Jawa dilawan. Kayak aku no tamu saka Australia tak suguh sayur bung, seneng deh. Langsung takon aku, "What is this? Iki apa?" Aku medasku, bung iki bahasa Inggrisnya apa aku. Langsung tak jawab, "This is a bung." Dia tanya lagi, "What is the meaning of bong?" Bong itu apa? Kulo jawab, "Bong is the young bamboo." Malah jawab nyelekop, "Amazing. Kenapa Mister Bambu muda saja enaknya kayak gini, apalagi yang tua?" Arep berakoti po. Cangkem celutak aku. Akhirnya kula matur kali Abah. Ngene ya, lah awake dhewe matur jenengan dawuh atau ngendikan. Dadi awakmu salah, nyuwun sewu kula badhe ngendikan, kowe salah. Nyuwun sewu kula badhe matur. Nyuwun sewu kula badhe dawuh, kowe awakmu salah meneh. Apa jenengan ngaturi Gus Adim? Apa Gus nyuwun sewu, Gus Adim monggo matur. Wah, kowe berarti ngenyek. Monggo Gus Adim jenengan dawuh utawa paring pangandikan. Ini penting loh, Pak. Tata basa seperti itu. Sehingga anak-anak kita besok kudu ngerti bahasa Jawa. Lah wong kula ngongkon santri kula, "Le kono bahasane soto." Mulai gawake soto, kan goblok iki lho. Soto ki mbako, malah tokoke soto. Lah Gus Adim monggo jenengan paring dawuh utawa paring pangandikan. Kula tak matur. Kula matur kali Abah Dim. Bah, kula purun buka, tapi syaratnya setunggal. Abah Dim kedah dahar. Apa coba respon beliau? Aku tak ngombe degan kaya Gus Miftah. Setelah 2 minggu. Akhirnya beliau ngunjuk degan. Saya makan, sampai rampung, sampai selesai, Mbah Dim dawuh lagi. Aku pengen ngombe kae. Beliau ngersake es buah. Saya sholat maghrib kembali kepada beliau jam 7 malam. Badannya langsung turun adem. Setengah jam kemudian beliau mulai cerita. Nyeritake zaman ngaji kalih Syekh Fadholis Noti. Ngaji kitab Ihya. Mbah Fadhol. Untuk merangkai satu kalimat ke kalimat berikutnya Gus, itu diulangi menunggu sampai sekian detik, sekian menit bahkan. Beliau ngendikan ngeten. Suwe nih kok merangkai setelah 2 minggu beliau nggak berbicara. Zaman aku ngaji ngene Mbah Fadhol Senori. Niku dibaleni ping 10 ping 15 untuk merangkai kembali. Dan subhanallah sampai hari ini beliau sehat walafiat. Dongake Mbah Dim sehat. Lah, sakderenge Yai Den Ploso sedo, niku telepon kula. "Le kowe rene yo." Kula sowan mriko. "Wonten dawuh Mbah Yai. Aku penasaran piye ceritane kok kowe iso nambani Mbah Dim." Jadi Mbah Dim niku ya Allah, kula ki kadang-kadang isin. Gus Salam niku cerita. Abah Dim niku mbendinen mirsani YouTube jenengan, Gus. Kula ganti Gus Bahak napa kula ganti sing liya niku protes. Aja mok ganti, lak ngono kuwi aku wis iso. Sing bosok ini malah penting ngoten lho. Lah kula niku sak janjane nyuwun sewu, ngaji niku ora kudu misuh, tapi malah wong penasaran. Kula ngaji kaule Mbah Wahab Kasbullah teng Tambak Beras. Kula ngaji 40 menit. Mbah Yai Said Akil ngaji 10 menit, Kiai Mustamar ngaji 7 menit, Pak Mustafa Akil 7 menit. Kula ngaji 40 menit, enten Pak Jokowi, enten Bu Megawati. Kula bertahan belas orang misuh. Rampung ngaji diparani kalau Kiai Hasim. Gus, kula gelo kalih jenengan. Lah napa ki? Mosok ngaji meh sak jam mok belas orang misuh. Lah kepiye to ki aku? Kiai Hasim. Mosok ngaji meh sak jam mok belas orang misuh gitu. Dancuk aku. Los diol, los rarewel. Lah,
Makanya apa adik-adik santri ya? Saya tahu kok problem kamu di kelas itu apa. Salah satunya kamu tidak alim. Tapi jangan sampai kamu berkecil hati. Kan jelas kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban walatakun khomisan. Itu saja undang-undangnya. Berusahalah untuk alim. Kalau nggak bisa alim, belajarlah untuk menjadi alim muta'aliman. Minimal mustami'an, ngrungokke tenanan. Ora iso muhibban, menjadi orang yang cinta. Walatakun khomisan, ojo dadi sing nomor 5. Wis ora alim, ora muta'alim, ora mustami', ora muhib, tapi ngakune ngalim. Dongso dipangan ular, sak janjane bodoh ngakune pinter. Akhirnya apa yang terjadi? Becak tanpa pir, waton jeplak tanpa mikir. Ban becak tanpa pelek, waton jeplak ra nganggo utek. Tony Boster waton muni ndobose banter. Gajah diblangkoni, ora sedeng. Kegedean ndase gitu. Mosok gajah diblangkoni kaya awakmu ya ora le. Apa bedanya awakmu karo gajah? Bedanya si cilik. Gajah kan ndase ana belalene. Awakmu belalene ana ndase beda le. Mula biasanya kiai-kiai itu sarungnya sarung gajah duduk. Kuwi sarung yang paling jujur. Dibuka sarungnya muncul belalainya. Loh, santri putri ki lho. Ya paham wae lho. Moga-moga mbak-mbak santri putih sok oleh bojo kiai. Amin. Rambutnya gondrong. Amin. Gus Hadi. Rapi meneh Gus. Kula insyaallah. Insyaallah ora. Lah kula niku rabi meneh lawane bukan istri, media, modar aku rek. Saya punya prinsip kok. Punya prinsip. Pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Maka apa? Ayo jadi santri. Ini momentum Ramadan, insya Allah. Man aslaha akhiratahu fa aslahallahu dunyahu. Barang siapa membaikkan akhiratnya, maka Allah akan membaikkan dunianya. Yakin deh, yakin. Insya Allah semuanya akan menjadi orang besar. Amin. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Biman qad wahada wal ali wal ashab biman qad wahada. Shalli wa sallim daiman ala habada. Shalli wa sallim daiman ala mada. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran najan sakalimah. Lamun ora dikirimi banjur bali brebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan. Shalli wa sallim daiman ala habada. Shalli wa sallim daiman ala habada. Wal ali wal ashab biman qad wahada. Wal ali wal ashab biman qad wahada. Kebaco temenan
Dijawab sing banter. Kami cinta tanah air Indonesia. Kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Sallu wa sallim daiman ala hamada. Sallu wa sallim daiman ala hamada. Wal ali wal ashabi man qadu hada. Wal ali wal ashabi man qadu hada. Sallu ala Nabi Muhammad. Akhirnya lirraf'i wan nasbi wa jarrin nasolah. Jadilah seperti domir na yang tetap konsisten. Mau ketemu rofa dia tetap menjadi na. Mau ketemu nasob tetap menjadi na. Mau ketemu jer tetap menjadi na. Artinya apa? Ketika marfu kamu berada di atas. Tetaplah konsisten bahwa kamu adalah seorang santri. Ketika kamu mansub datar-datar saja. Ya, tetaplah konsisten kamu menjadi santri. Dan ketika kamu majrur, jer, dalam kondisi terendah sekalipun, tetaplah seperti na. Dia tetap konsisten dalam semua keadaan. Jangan sampai kemudian kalian keluar dari Darul Fikih mengatakan, ketemu Gus Adim, kayak mantan kiaiku. Itu bekas pondokku. Tetap Darul Fikih begitu kamu keluar, tetaplah kamu merupakan alumni, merupakan santri. Maka jangan pernah ketemu pacar kamu bilang mantan, ini adalah alumni. Supaya apa? Bisa reunian. Kamu tahu kenapa move on itu berat? Iya, move on itu berat. Karena dari SD sampai perguruan tinggi, yang dipelajari hanya mengingat dan menghafal, bukan melupakan. Iya. Move on itu pilihan, gagal move on itu cobaan, pura-pura move on pencitraan. Iya. Sampun jam 2:30, sampun pancinipun sahur. Mudah-mudahan bermanfaat obrolan yang tidak manfaat ini. Sangat bermanfaat nggih, muga-muga bisa memberikan motivasi kepada semua para santri. Insyaallah. Ingat, jangan pernah mengulangi kesalahan yang sama. Kenapa? Karena masih banyak kesalahan lain yang harus kita coba ya. Adik-adik sekalian, terakhir saya sampaikan, kenapa orang berpuasa itu haus, lapar, dahaga tapi dia bisa bersabar? Jawabannya sederhana. Kenapa orang berpuasa itu haus, lapar, dahaga dia bisa bersabar? Karena orang puasa yakin adzan maghrib pasti datang. Artinya apa? Kenapa kita mondok harus bersabar? Karena yakin besok wancine dadi kiai pasti akan datang. Amin. Yakin. Masuk pokoknya. Kenapa kaca mobil bagian depan jauh lebih besar daripada kaca spion? Jawabannya adalah karena masa depan kita jauh lebih besar daripada masa lalunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.